Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke subtema 3, buku tema 8, halaman 97, silakan dibuka. Di sini dilihat pertama kali ada gambar menanam pohon. Apa kegiatan menanam pohon itu manfaatnya? Pertama, untuk mengurangi polusi udara. Karena menanam pohon bisa menyerap gas-gas karbon monoksida yang keluar dari asap kendaraan bermotor atau cerobong-cerobong pabrik. Dengan menghirup karbon monoksida, maka pohon akan mengeluarkannya kembali dalam bentuk oksigen yang bisa dibuat untuk kita bernapas sehari-hari. Selain sebagai pengurang dari polusi udara, pohon juga berfungsi sebagai penahan air hujan, penahan banjir, longsor, atau erosi, karena akar-akar pohon yang kuat bisa menampung air dalam jumlah yang banyak. Berbicara masalah air, kita akan membahas mengenai apa saja syarat-syarat air yang bisa digunakan sebagai air minum untuk memasak, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan kebutuhan sehari-hari. Air dalam kebutuhan sehari-hari bisa digunakan sebagai untuk minum, misalnya mandi, kemudian mencuci pakaian, memberi minum hewan, mencuci kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Air seperti apakah yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Di sini di halaman 100 bisa kita lihat ada persyaratan air yang bisa digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci, yaitu meliputi 3 komponen. Yang pertama, komponen persyaratan secara fisik. Secara fisik maksudnya secara terlihat, air tersebut tidak boleh keruh, harus berwarna putih jernih, tidak berwarna apapun, tidak boleh berwarna merah, biru, coklat, hitam, hijau, dan tidak berasa apapun. Rasanya adalah tawar, tidak berasa asin, manis, maupun pedas. Air juga tidak boleh berbau apapun, tidak boleh berbau amis, berbau timbal, atau berbau lumpur, dan memiliki suhu antara 10 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius. Sejuk, kategorinya sejuk. Jadi air tidak boleh terlalu panas, tidak boleh juga terlalu dingin. Kemudian tidak meninggalkan endapan. Maksudnya di sini adalah tidak terdapat endapan sisa-sisa lumpur, pasir, atau benda-benda seperti kayu dan sebagainya, serbuk kayu. Yang kedua adalah syarat kimiawi, yaitu zat yang tersimpan di dalam air tersebut. Jadi air tersebut tidak boleh mengandung garam yang berlebihan, atau timbal, atau zat-zat beracun lainnya, dan dia memiliki pH atau derajat keasaman antara 6,5 sampai dengan 9,2. Syarat mikrobiologi yang ketiga, apa itu mikrobiologi? Adalah hewan-hewan yang hidup di dalam air tersebut. Air yang diminum harus bebas dari kuman-kuman seperti disentri, tipes, dan kolera. Air harus direbus sampai mendidih 100 derajat Celcius sehingga kuman-kuman tersebut mati. Jika kita meminum air yang tidak sehat, terdapat kuman-kuman, maka kita akan terkena penyakit diare, disentri, atau muntaber tersebut, seperti itu. Lalu masyarakat membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar. Di mana biasanya masyarakat mendapatkan air? Untuk masyarakat perkotaan biasanya mendapatkan air dari PDAM atau PT PAM ya, yang sudah dibahas di subtema sebelumnya. Atau bisa juga dari air sumur. Air sumur itu berasal dari mata air. Mata air adalah air yang keluar dengan sendirinya dari dalam tanah, tidak tergantung musim, dan keluar dalam jumlah banyak yang terus-menerus. Itu adalah mata air. Mata air yang bersih bisa digunakan, tapi jika keluar mata airnya kotor atau keruh atau mengandung gas, maka tidak bisa digunakan. Lalu bisa juga menggunakan air tanah. Apa itu air tanah? Air tanah dan mata air. Mata air adalah air yang keluar dengan sendirinya. Kalau air tanah adalah air hujan yang diserap oleh akar-akar pohon yang biasa kita gunakan, seperti itu.
itu adalah sumber-sumber air. Jadi air yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk minum, mencuci, memberi minum hewan, atau mencuci pakaian, mencuci kendaraan, mandi, itu semua memiliki syarat, yaitu harus bersih, jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, sesuai pH-nya, dan tidak ada endapan. Sampai di sini kita akan memulai diskusi di grup WhatsApp. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.